sepertinya memang belum belum akan reda karena memang tuntutan-tuntutan yang diminta itu masih terus bergulir dan walaupun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pihak-pihak terkait ya, kepolisian, DPR, tapi juga ini masih belum menyentuh substansi yang dituntut gitu. Kita menyebutnya belly case ya, kasus pemicu yaitu dilindasnya driver ojol dalam kerusuhan Kamis kemarin itu. Ini juga isu HAM menjadi naik lagi kan. Kan kalau kita bertanya secara logis apa kaitannya, apa hubungannya gitu. Membahas fasilitas itu dengan aspirasi. Atau memang itu dia memasukkan situasi chaos gitu. Karena dengan situasi chaos ini kan uh, masa publik itu semakin semakin dibuat mencekam, semakin dibuat ini suatu hal yang sifatnya mendesak, gitu ya, perhatian dari pemerintah, sehingga apakah nanti dorongannya sempat juga muncul isu memunculkan darurat militer misalkan, karena memang ada dorongan ke arah sana, kayak tadi ya ada pihak-pihak institusi yang saling bersaing, atau memang uh, ya bisa dibaca juga kalau chaotic ini menuntut bahwa peran institusi kepolisian untuk dikuatkan lagi gitu. Bahwa berbagai kerusakan yang terjadi ini kan juga kerusakan yang sebenarnya sistemik gitu. Maka juga harus terus didorong untuk membangun kesadaran terhadap perbaikan yang sifatnya sistemik. Dan Islam sebenarnya sudah punya gagasan-gagasan ideal terkait dengan pengaturan masyarakat yang sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'alna aqidatan miqyasan amalihi wa masdaran yahkam ya mabadu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan keberkahan, lindungan, kesehatan, dan juga keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah dan juga semua yang diberikan Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, hari ini Royah TV akan membahas sebuah tema di acara spesial interview pada hari ini. Tema yang ya kita juga berduka cita ya atas meninggalnya beberapa korban di kejadian kerusuhan Agustus 2025. Tempo menyalir ada 10 orang korban nyawa melayang. Bagi kita sebagai umat Islam, satu nyawa itu harganya wah luar biasa ya. Apalagi ini udah 10 orang. Untuk apa itu korban bisa terjadi seperti itu, kita akan bahas di acara spesial interview pada hari ini dalam tema dibalik kerusuhan Agustus 2025. Bersama siapa? Bersama dengan salah seorang pengamat dunia internasional dan juga pemerintahan, karena kita akan coba lihat apakah di balik kerusuhan ini ada peran asing atau tidak. Oleh karena itu pemirsa, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngarti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita di acara spesial interview Royah TV membahas tentang dibalik
kerusuhan Agustus 2025 bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustadz, terima kasih nih sudah meluangkan waktu bersama dengan Royal TV di balik kesibukan Ustadz ngajar sana sini dan juga aktivitasnya. Syukran Ustadz. Ustadz, sebagaimana tadi disampaikan, kita berduka atas meninggalnya korban-korban di kerusuhan Agustus 2025. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, biasanya kerusuhan terjadi itu kan ada eskalasi yang terus meningkat, bahkan juga disinyalir juga eskalasi itu diciptakan supaya terus meningkat sampai akhirnya timbullah dari asalnya demo sampai akhirnya ke kerusuhan. Bahkan juga seorang mantan pejabat di negeri ini menyampaikan, saya tahu ini ada peran asing. Ada peran asing. Nah ini karena dia ngomong ada peran asing, saya pengen langsung ke Ustadz nih sebagai pengamat dunia internasional. Apakah memang selalu ya dalam setiap kerusuhan di berbagai negeri itu atau di berbagai negara itu selalu ada peran asing? Tafadhol Ustadz untuk disampaikan ke pemirsa Royal TV. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya pertama turut prihatin ya terhadap berbagai peristiwa di belakangan ini di Indonesia ya, terutama kerusuhan yang terjadi dan menimbulkan korban dan juga kerugian material juga ya, Betul, betul. eh, miliaran, puluhan miliar bahkan. Hmm. Dan sepertinya memang belum belum akan reda karena memang tuntutan-tuntutan yang diminta itu masih terus bergulir dan walaupun sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pihak-pihak terkait ya, kepolisian, Hmm. DPR, tapi juga ini masih belum menyentuh substansi yang dituntut gitu. Barusan saya juga lewat di Kota Bandung ya. Hmm. Sudah ada persiapan aksi itu karena memang tanggal 5 September ini kan semestinya menjadi aksi aksi yang juga dijadikan aksi puncak gitu ya. Walaupun Hmm. barusan karena memang hujan deras juga ya Hmm. di Gasibu Bandung ini, mobil komandonya sudah ada dua saya lihat besar-besar, tapi ya karena hujan besar mungkin juga tidak ada. Dan Ya. informasi juga di Jakarta sampai siang ini karena pada Jumat ya, rencana aksinya itu juga belum terlihat Hmm. mobilisasi massa yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya gitu. Eh, jadi kalau pertanyaannya apakah setiap kerusuhan itu ada asing, ya tidak selalu ya. Tapi yang Hmm. jelas bahwa kalau dalam konstelasi politik global, negara-negara adidaya itu pasti punya kepentingan ya terhadap negara-negara yang di mana dia hadir di sana. Ya. Dan lebih kalau negara itu adalah negara yang potensial seperti Indonesia gitu. Eh, Kalau kita kaitkan dengan peristiwa terakhir bahwa di sela-sela kejadian di Indonesia ini kan ada kunjungan dari Presiden Prabowo yang awalnya dia cancel, tapi karena mungkin dalam pandangan beliau penting, ini dia menghadiri sebuah acara puncak di Beijing, Cina ya, Hmm. Eh, acara peringatan 80 tahun Cina bisa mengusir penjajahan Jepang gitu dengan parade militer besar-besaran. Dan singkat saja, hanya menghadiri itu ketemu beberapa kepala tinggi negara dan balik lagi gitu. Artinya kan bandul pemerintah Indonesia kelihatan bahwa memang ada concern ke sana. Tetapi juga kita tidak bisa hanya melihat satu peristiwa saja, karena di Ya. sisi lain di akhir Agustus ini juga sedang berlangsung latihan militer tahunan yang besar di Indonesia, yaitu Garuda Shield ya. Hmm. Eh, itu dihadiri juga oleh 11 negara yang dimotori oleh Amerika Serikat gitu. Makanya kita juga harus bisa melihat secara komprehensif sebelum kemudian kita menyimpulkan ini bandul asingnya kemana gitu. Hmm. Tuduhan terhadap kerusuhan yang kemarin terjadi bahwa itu didalangi oleh pihak asing itu juga ada
ada tuduhan setidaknya dari dua hal ya. Pertama dari media-media asing, salah satunya dari Rusia ya, yang menuduh bahwa di balik kerusuhan ini ada George Soros, kemudian juga ada yang disebut sebagai National Endowment for Democracy ya. Ya memang kalau kita lihat dari isunya, memang isu-isu demokratisasi itu menjadi isu yang pokok gitu. Hmm. Picu dengan bagaimana legislatif ya, parlemen itu dianggap eh, tidak peka terhadap apa yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka dinaikkan tunjangan-tunjangannya, tapi di sisi lain juga pemerintah melakukan kenaikan pajak yang juga jor-joran dan sempat memicu aksi besar juga di Pati ya, Jawa Tengah gitu. Ya. Tapi di sisi lain juga ketika ada kalau kita menyebutnya belly case ya, kasus pemicu yaitu dilindasnya driver ojol dalam kerusuhan Kamis kemarin itu, ini juga isu HAM menjadi naik lagi kan, Hmm. dan itu menjadi isu yang terus dimainkan gitu dan terus didorong terutama oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang concern terhadap isu-isu tersebut. Dan belakangan muncullah kemudian kampanye baru ya, 17+8, kemudian juga warna pink dan warna hijau yang eh, menjadi simbol dari Brave Pink ya, Pink yang berani, sosok seorang ibu yang menggunakan kerudung pink dia melawan petugas, dan juga hero Green Hero ya, ojol yang berseragam hijau itu dijadikan juga simbolisasi keberaniannya untuk melawan kezoliman gitu. Tapi tentu untuk bisa membuktikan bahwa ini dilakukan oleh asing ini kan suatu hal yang masih sumir ya. Karena Hmm. memang tentu eh, mereka tidak ya tidak mungkin terang-terangan menyebutnya untuk membantu gitu. Tapi bahwa teori siapa yang diuntungkan dari peristiwa-peristiwa itu juga bisa diambil ya untuk bisa menuding keterlibatan pihak asing di dalam berbagai peristiwa termasuk peristiwa kerusuhan di Agustus ini. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Baik Ustadz, ini yang menarik tadi di akhir pernyataan Ustadz, ada teori siapa yang diuntungkan. Nah, ini tentang teori siapa yang diuntungkan untuk peristiwa kerusuhan kemarin. Ya, jadi menurut Ustadz kira-kira siapa yang bakal diuntungkan nih? Tafadhol Ustadz. Ya, sebenarnya kan kompleks juga ya, Hmm. apalagi di negeri Indonesia yang juga eh, apa namanya banyak kepentingan yang terkait ya. Pertama bahwa memang pemerintahan Prabowo ini kan baru setahun jalan ya. Hmm. Juga ada langkah-langkah yang disinyalir juga menyingkirkan pihak-pihak yang selama ini bermain di level kekuasaan. Misalkan pembersihan di BUMN gitu ya, dengan pembentukan dan antara, kemudian di situ diupayakan agar ada dana-dana yang segar yang bisa digunakan oleh pemerintah sekarang. Akhirnya kemudian bersih-bersih di BUMN itu harus dilakukan, dan ini tentu juga akan mengakibatkan pihak-pihak yang selama ini bermain di BUMN itu kemudian juga tersingkir gitu ya. Bahkan ada yang kemudian apa namanya di ya diselidiki oleh KPK, bahkan dijadikan tersangka gitu ya, Hmm. kan lah ya, ya dalam tanda kutip mafia mereka di berbagai Iya. BUMN itu. Dan tentu mereka ini pihak yang disingkatkan ini kan menjadi pihak yang ya ya boleh bisa disebut sebagai sakit hati gitu dan Hmm. melakukan balasan. Itu juga yang dituduhkan kan. Yang menarik adalah statement dari beberapa menteri ya, dari Prabowo ini yang kemudian memberikan meme dukungan terhadap presiden dengan menyebut nama ya. Menyebut nama ini kan juga suatu hal yang unik ya, Hmm. atau suatu hal yang harus kita cermati, menyebut nama Rijah Khalid misalkan sebagai yang selama ini menguasai di migas gitu ya, dan pihak ini yang disingkirkan dan kemudian jadi tertuduh terhadap pihak yang ada di belakang kerusuhan ini, karena memang ya mereka ini juga punya dana yang cukup besar gitu ya untuk bisa
Cuman kan itu butuh pembuktian berikutnya seperti itu. Dan di sisi lain juga misalkan bagaimana pemerintah Prabowo ini kan juga terkesan sangat menunjukkan militerisme ya. Hmm. Eh, dari apa namanya pembentukan kabinet dia merekrut orang-orang yang punya latar belakang militer gitu ya. Walaupun mungkin sudah menjadi sipil seperti Menteri Luar Negeri Yono itu kan juga mantan militer, kemudian Menteri Pertahanan itu juga mantan militer ya, walaupun sudah pensiun, termasuk juga polemik terkait dengan spesialis yang masih militer aktif gitu. Dan eh, kalau kita lihat dari teori pemerintahan ya, bahwa ada tiga triumvirat eh, sebagai representasi dari kekuasaan negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri. Dua dari tiga ini kan dikuasai lagi oleh orang-orang yang punya latar belakang militer. Menteri Dalam Hmm. Negeri latar belakang kepolisian. Artinya sipil itu, sipil murni gitu ya, itu Ya. tidak lagi di tempat gitu ya. Belum lagi misalkan retreat yang dilakukan oleh Prabowo untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya di Akademi Militer dengan menggunakan nuansa baju tentara ya. Ini juga dikhawatiri sebagai bentuk militerisme dari pemerintahan Prabowo. Terlebih belum sebulan lalu lah ya, Prabowo kan juga semakin memberikan perhatian yang besar terhadap kemiliteran di Indonesia dengan pembentukan 6 Kodam baru, kemudian juga meningkatkan level di Kopassus, di Kopasgat dan juga di di Marinir ya, dan juga perluasan kekuasaan Angkatan Laut ya, yang awalnya Lanal menjadi Kodral ya, Komando Daerah Angkatan Laut gitu. Dan ini sangat sangat apa namanya memberikan catatan bagi pihak-pihak yang selama ini juga mengkhawatirkan terhadap pemerintahan Prabowo yang memang punya latar belakang militer. Dan tentu ini juga akan menimbulkan gesekan terhadap pihak-pihak yang selama ini pemerintahan sebelum Prabowo ya, masa Jokowi itu diuntungkan, sebutlah Hmm. misalnya kepolisian yang selama ini mendapatkan tempat yang luar biasa pada masa pemerintahan Jokowi ya, dengan kemudian ditempatkannya perwira-perwira Polri di kementerian-kementerian yang strategis gitu ya, mulai dari BIN, Kementerian Dalam Negeri, bahkan kementerian-kementerian yang selama ini ranahnya Angkatan Darat. Makanya kemudian ini juga menjadi salah satu analisis bahwa memang apalagi kalau kita lihat kerusuhan kemarin juga seolah-olah ada benturan gitu ya antara dua institusi ini, siapa kemudian berhadapan dengan siapa, apalagi ada case di mana Sumatera Selatan ya, Hmm. ada TNI yang ditangkap oleh Brimob dan seterusnya. Ini juga menarik ya untuk kalau tadi bicara tentang siapa yang dalam tanda kutip ya bermain atau siapa yang diuntungkan dari peristiwa itu. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Nah, berarti kalau begitu bisa jadi yang bermain itu adalah elit-elit politik yang ada di tanah air dan itu ternyata akhirnya harus memakan korban, korban di pihak rakyat, bahkan juga fasilitas-fasilitas atau infrastruktur di negeri ini juga jadi berantakan. Eh, itu memang apa ya? eh, Apakah hal itu tuh sesuatu yang lazim atau bagaimana, Ustaz? Misalkan nggak apa-apa kalau nggak keluar timbul korban atau fasilitas bisa bisa apa namanya bisa fasilitasnya kebakar atau rusak dan sebagainya. Yang penting tujuan tercapai. Apa yang seperti itu, Ustaz? Ya, tentu semestinya ya kalau dalam dalam teori demokrasi misalkan Hmm. bahwa aspirasi rakyat itu kan sudah diberikan salurannya. Kenapa Hmm. kemudian mekanisme pemilu, ada mekanisme perwakilan rakyat gitu ya. Ada mekanisme partai politik Ya. sebagai representasi dari aspirasi rakyat. Cuman kan ketika saluran-saluran ini mandek atau mampet, gitu ya, maka kemudian muncullah
aksi-aksi massa yang memberikan tekanan lebih ya, yang disebut sebagai kelompok penekan gitu ya. Hmm. Eh, dan ketika aksi ini berlangsung, maka eh, aksi massa ini kan lebih cair ya, Hmm. lost control ya, tidak terkomando gitu. Sehingga kemudian kepentingan-kepentingan di luar dari upaya aspirasi itu kemudian bisa masuk di situ gitu. Sehingga chaos atau apa kerusuhan atau bahkan pengerusakan fasilitas umum itu bisa menjadi apa tindakan yang juga mengiringi ya proses aksi massa. Terlebih kalau kemarin ada indikasi bahwa ternyata memang tadi ada provokator-provokator yang kemudian bermain di sana kan. Hmm. Eh, Aspirasi itu hanya menuntut, tapi kemudian ada pihak-pihak yang menjadi provokator, dia membawa bensin, membawa apa namanya api gitu ya, bahkan membakar tempat-tempat yang semestinya juga tidak ada hubungannya kan. Kayak misalkan di Kediri ya, itu kan luar biasa sampai museum itu Ya, dibuka, ya. bahkan di Surabaya itu kan gedung bersejarah, gedung Gerahadi itu juga dibakar gitu. Bahkan di Kota Bandung sendiri kan sebuah gedung yang punya nilai historis juga, walaupun itu apa namanya hanya sekedar rumah rumah Dinas. benda dari MPR yang Hmm. ditempatkan itu kan juga tidak ada hubungannya gitu. Dia bukan representasi dari legislatif, eksekutif, tapi juga mengalami pembakaran gitu. Bahkan di Hmm. Jakarta yang jadi sasaran itu kan halte-halte Transjakarta yang itu menjadi fasilitas umum kan. Sampai kurang lebih ada 8 halte yang kemudian sengaja dibakar gitu. Kan kalau kita bertanya secara logis apa kaitannya, apa hubungannya gitu. Hmm. Membakar fasilitas itu dengan aspirasi atau memang itu dia situasi memasukkan situasi chaos gitu karena dengan situasi chaos ini kan eh, masa publik itu semakin semakin dibuat mencekam, semakin dibuat ini suatu hal yang sifatnya mendesak gitu ya, Hmm. perhatian lebih dari pemerintah sehingga apakah nanti dorongannya sempat juga muncul isu memunculkan darurat militer misalkan karena memang ada dorongan ke arah sana Hmm. terkait tadi ya ada pihak-pihak institusi yang saling bersaing atau memang eh, ya bisa dibaca juga kalau chaotic ini menuntut bahwa peran institusi kepolisian untuk dikuatkan lagi gitu Hmm. tergantung bandul analisisnya mau ke arah mana gitu. Oke. Baik, Ustaz. Nah, artinya bahwa ketika ketika terjadi chaos ya, lalu juga ujung-ujungnya ada tuntutan, misalkan tuntutan tentang ketidakpercayaan kepada pemerintah dan berujung pada penggulingan pemerintah. Itu kita bisa lihat dari sejarah terjadi di tahun 65 atau 66 ketika zaman Soekarno ke Soeharto. Lalu juga tahun 98 ketika Soeharto harus dilengsarkan. Nah, ini seperti ada hubungan antara chaos dengan penggulingan rejim. Nah ini, Ustadz jangan dijawab, kita akan bahas di segmen yang kedua. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana luar biasa ya, membawa kita semakin tercerahkan bahwa ternyata memang pertarungan elit dan juga bisa jadi asing juga ada, tapi juga tadi ada teori-teori tentang siapa yang diuntungkan itu juga penting untuk kita simak ya. Namun pemirsa, apakah setiap chaos, setiap ada kerusuhan itu berujung pada pemakjulan atau pada apa namanya penurunan rejim? Nah, kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu, pemirsa tetap di spesial interview Royal TV. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngahiji, jangan lupa like, comment, dan share. Hari ini kita sedang membahas materi yang luar biasa, materi yang hangat ya,
yaitu tentang dibalik kerusuhan Agustus 2025 bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSc. Baik Ustadz, kembali ke pertanyaan yang tadi di akhir segmen pertama, bahwa apakah setiap chaos, setiap ada kerusuhan itu nanti ujung-ujungnya adalah ditumbangkannya sebuah rezim atau bagaimana? Tafadhol Ustadz. Ya, kalau bicara tentang revolusi lah ya, perubahan eh, sistem atau mungkin hanya di level rezim, itu kan setidaknya ada 6 hal yang harus menjadi prasyarat lah ya, yang harus pertama memang harus ada basis ideologi perubahannya itu apa. Jadi alasan untuk dilakukan perubahannya itu apa. Kalau rezim berarti kan karena ketidakpuasan terhadap person gitu ya. Kalau zaman Soeharto dikaitkan dengan KKN. Kalau Soekarno kan dikaitkan dengan keterlibatan di PKI dan juga ya, masalah kebutuhan rakyat ya, Tritura 3 tuntutan rakyat gitu. Itu menuntut ada ide yang diusung yang menjadi dasar terhadap sebuah perubahan gitu. Dan itu diusung, idenya itu harus ada. Kalau sistem berarti kan bisa jadi ketidakpuasan terhadap sistem yang sedang berlangsung. Misalkan yang awalnya despotik, misalkan di zaman revolusi Prancis ya, oleh tiran kerajaan ingin kemudian lebih demokratis, gitu. Atau ya sebaliknya, yang awalnya demokratis dianggap tidak memuaskan, ya ingin dikuasai secara tiranik gitu ya, itu juga bisa terjadi. Kemudian yang kedua, tentu ide ini kan butuh implementasi, makanya juga harus ada langkah-langkah politik yang sifatnya praktis gitu ya, terukur, jelas, terarah gitu. Kalau perubahan sistem tentu ini tidak mudah ya, karena kan dia harus mensosialisasikan idenya, harus menyadarkan idenya dan seterusnya. Tapi kalau perubahan rezim kan tinggal isu itu diangkat, kemudian dibangun opini umum bahwa memang isu yang diangkat itu relevan, dan ya dibuatlah aksi-aksi yang secara aktual dan bertahap dan sistematis gitu ya. Menarik, waktu tahun 98 itu kan tertumbangkannya rezim Orde Baru di bulan Mei ya, di bulan Mei tahun 98. Tapi bahwa aksi-aksi pendahuluannya itu sudah diawali sejak tahun 97 gitu ya. Sejak terjadi pemilu ya, di situ muncul ketidakpuasan, kan pemilu itu tahun 97 ya. Muncul istilah mega bintang dulu istilahnya, simbolnya Megawati dengan partai P3 bintang, karena hanya 3 partai kan, Golkar, P3 dan PDI kan. Mega bintang itu muncul sebagai sebagai opini ketidakpuasan terhadap rezim yang ada, dan terjadi juga berbarengan dengan krisis moneter ya, krismon, dan itu menjadi sebuah akumulasi memunculkan kekecewaan. Kenapa muncul kekecewaan di bulan Maret? Setelah kemudian terpilih lagi Soeharto sebagai presiden ya ke-7 kalinya, dan dia membangun kabinet yang ternyata mengentalkan KKN-nya karena anaknya dicuri kan. Pak Tutut itu kan itu di bulan Maret tuh pelantikan presiden itu, akhirnya kemudian semakin menguatlah opini untuk menunjangkan melengsarkan Soeharto gitu. Muncul belly case ya, kasus-kasus pemicu mulai dari peristiwa Trisakti, kemudian terjadi kerusuhan. Memang ada step-stepnya gitu. Selalu harus ada langkah-langkahnya sampai kemudian tekanan itu menguat dan akhirnya Soeharto jatuh gitu. Kurang lebih juga sama di tahun 65 gitu. Nah, kalau kita lihat yang kemarin itu kan, ya ini kan masih terlalu dini ya. Ini masih sedang berlangsung gitu ya di peristiwa sekarang ini. Kan tanggal 25 Agustus, kemudian
hari Kamis kemarin puncaknya kan sampai hari Sabtu kan. Kemudian ini terjadi peredaan gitu. Hmm. Sekarang tuh peredaan. Ajakan aksi itu kan tanggal 1 sampai 5 September. Hari ini juga masih ada aksi tadi walaupun tidak menguat gitu. Cuman kan eh, berlomba lah dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, memanggil tokoh agama, memanggil partai politik, bahkan kemarin memanggil perwakilan mahasiswa gitu ya. Ini kan istilah sudah tuh pak kuat-kuat gitu ya antara langkah pembangunan perubahan itu dengan apa yang dilakukan sebagai peredaman. Nah, yang ketiga yang juga penting itu adalah kelompok yang mengusung perubahannya. Hmm. Nah, yang peristiwa Agustus ini kan apa namanya aksinya itu tidak tidak dikelola atau tidak dikomandoi oleh siapapun. Betul. Ada analisis ini yang mengelola itu adalah AI. Oh. Tuan serumbatnya itu kan dari media sosial ya, Hmm. dari live gitu ya, dari reels di IG dan seterusnya gitu ya. Betul, Dan betul. itu masa itu datang dan nah, cuman kan ketika datang itu ya tadi ada yang meletupkan, ada yang kemudian mendorong untuk melakukan perubahan. Hmm. Termasuk insiden eh, di lintasnya ojol sampai meninggal itu kan ya kalau saya sih melihatnya itu tidak itu by accident, peristiwanya itu by accident kalau kita lihat kronologis ininya. Jadi tidak sengaja ojol siapa Afan almarhum itu kemudian dia meminta ditabrak gitu ya. Hmm. Situasi chaos kemudian terjadilah peristiwa itu dan itu jadi belly case kan, jadi kasus pemicu gitu. Eh, Beda dengan Trisakti. Kalau Trisakti itu kan sampai sekarang ini kan penembakan yang tidak tidak terungkap ya. Memang Hmm. ada yang dan ditembak dan meninggal gitu. Tapi kalau dalam peristiwa sekarang kan memang accident termasuk juga yang di Jogja itu kan ada mahasiswa yang Iya. ya, luka-luka dan seterusnya. Apakah memang disengaja atau memang itu kan masih juga beda lah dengan dulu tahun 98 gitu. Nah, kemudian yang keempat juga dalam sebuah perubahan itu harus ada common enemy kan. Eh, nah, problemnya Prabowo ini kan apakah menjadi common enemy? Common enemy itu Prabowo atau anggota dewan. Nah, Hmm. anggota dewan ini bisa di apa istilah itu dihiaskan dengan sosok-sosok yang bukan pengambil kebijakannya gitu ya. Puan Maharaninya misalkan atau kepala-kepala fraksinya, ya, pimpinan fraksinya. Tapi orang-orang yang dianggap nyebelin gitu ya ketika mereka joget-joget atau mungkin statement-statement yang dianggap nantang masyarakat gitu. Iya. Uh, ya sangat apa ya, sangat sangat cair gitu ya. Apa namanya? Common enemy-nya itu. Bahkan yang menarik misalkan siapa? Pimpinan partai itu kan dengan mudah saja mencopot 2 orang dari PAN, 2 orang dari Nasdem, ya, dua Betul. orang. Tapi partai lain kan juga tidak mencopot dan tidak masalah juga gitu. Hmm. Di PDIP itu kan nggak ada yang dicopot tuh, walaupun itu ada juga yang nyebelin gitu ya. Nah, itu kan tidak terus Hmm. didorong gitu untuk itu. Ya mereka itu mungkin sudah merasa puas, bahkan yang uniknya juga setelah melakukan penjarahan itu akhirnya mengembalikan lagi gitu. Ya. Ada situasi-situasi yang juga unik gitu. Dan yang terakhir memang tadi political eventnya ya ada krisis, kemudian kekerasahan, kemarahan masyarakat itu tuh mencuat. Cuman kan ini kalau saya sebut sebagai belly case, pemicu saja gitu ya. Hmm. Tinggal masalahnya political event ini bisa memicu ke arah perubahan yang tadi dirancang ya, idenya, kemudian langkahnya, aktornya, musuhnya. Nah, ini kan tinggal tunggu political eventnya, gitu ya. Kalau sudah ada ide, aktor, musuh, dan langkah, tapi political eventnya nggak ada, ya nggak jadi itu perubahan. Hmm. Political eventnya ada, kemarin ini sudah jadi political event. Cuman eh, ini ada yang mengarahkan perubahannya atau enggak? Kalau enggak, ya nggak jadi juga perubahannya gitu. Oke. Walaupun ini masih terlalu dini lah ya. Mungkin kita harus juga melihat beberapa
minggu ke depan ya, dan sebulanan ini di September ini kan juga kita melihat langkah-langkah dari Prabowo, pemerintahan, termasuk juga janji-janji yang tadi disimbolkan sebagai 11.8 itu, walaupun sudah terus apa namanya dibiaskan ya, pernyataan Wiranto itu kan seolah-olah ya jangan gitu-gitu, susah lah ya, jadi mohon dimaklumi juga kemampuan pemerintahnya. Ini kan salah satu upaya untuk peredaan ya. Tuntutan itu tidak tidak mengkuat, tidak mengkristal ya, tidak menjadi bola salju yang terus membesar gitu. Tapi lambat laun dengan langkah-langkah yang dilakukan akhirnya reda dan nanti menjadi suatu hal yang normal as usual lagi ya gitu ya. Yeah. Perubahan yang tidak signifikan buat masyarakat. Oke, baik Ustadz. Ini menarik tentang tadi ya, ada 6 poin tadi yang Ustadz sampaikan untuk sampai kepada perubahan ya. Kita coba, karena Ustadz sebagai pengamat dunia internasional, kita coba melihat dari lebih tinggi lagi di belahan dunia. Kalau saya lihat memang banyak peristiwa-peristiwa penggulingan rezim itu dengan people power, Ustadz, dengan penekanan yang luar biasa, Ustadz. Apakah tapi banyak juga orang yang menyatakan bahwa people power itu adalah idenya orang-orang komunis atau orang-orang sosialis. Apakah memang people power itu sampai hari ini masih efektif, Tad, untuk menjatuhkan rezim seperti itu, Tad, atau untuk membuat suatu perubahan di tingkat sebuah negara? Tafadhol, Ustaz. Ya, people power atau tekanan masyarakat itu kan itu adalah langkah ya. Langkah yang untuk melakukan perubahan dengan tekanan masyarakat gitu. Dan faktanya memang terjadi perubahan-perubahan rezim ya, bahkan juga perubahan sistem dengan people power. Itu fakta yang terjadi di level global bahkan di level lokal. Misalkan terjadinya revolusi di Prancis ya, di tahun 1700-an itu juga people power. Atau apa yang dilakukan oleh rezim komunis di tahun 1918-an ya, yang dikenal dengan revolusi Bolshevik, itu juga people power gitu. Berubahlah rezim, berubahlah sistem gitu. Termasuk juga apa yang terjadi di Arab Spring ya, itu juga people power. Apa yang dilakukan di Iran tahun 79 itu juga people power. Termasuk kalau dekat Indonesia yang terkenal people power itu kan di Filipina ya, rezim people power. Cuman saya melihatnya bahwa people power itu kan langkahnya saja, caranya saja gitu. Bahwa ada gerakan perlawanan terhadap kekuasaan yang menggunakan aksi massa gitu. Kan massa ini atau perubahan ini diarahkan kemana gitu? Apakah tadi hanya perubahan orang gitu ya, atau perubahan sistem gitu. Itu bergantung kepada tadi ideologinya, kemudian juga ada aktornya, kemudian yang dijadikan musuhnya itu siapa gitu, orang gitu ya. Termasuk juga mereka dapat event atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai sebuah cara ya, people power itu adalah cara perubahan. Cuman kan nanti kita timbang apakah memang people power itu selalu menjadi people power itu apakah cara perubahan yang baik gitu ya, atau memang selalu ada ekses. Kalau kita lihat memang apa yang terjadi di revolusi Prancis, di Bolshevik dan lain-lain itu yang namanya people power itu ada korban ya. Kenapa ada korban? Karena dia menggunakan aksi massa yang nanti akan membenturkan kepentingan-kepentingan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat yang digerakkan dengan people power itu kan tidak selalu mereka itu dibangun oleh sebuah kesadaran gitu, tapi bisa juga terkondisikan dengan sebuah emosi massa gitu ya, ikut-ikutan gitu ya. Dia turun tanpa dengan kesadaran akan ide perubahan itu gitu. Nah, ini yang menjadi catatan ya dengan apa yang disebut sebagai people power gitu.
terus-menerus dibuat demonstrasi besar-besaran yang akhirnya kemudian eh, memaksa menuntut rezim itu untuk turun. Cuman ketika rezim turun itu lalu apa? Ya power dari people itu hanya untuk membuat dia turun. Tapi people itu kalau memang dia tidak siap ya dia dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan yang memanfaatkan people Hmm. power. Nah, itu yang menjadi catatan dari sebuah people power. Gitu. Pasti selalu saja ada elit gitu ya. Di belakang people power itu yang kemudian dia punya agenda. Yang dia memanfaatkan people power untuk mewujudkan agendanya. Ya, baik Ustaz. Ini yang menarik tentang perubahan di dalam Islam, Ustaz. Ketika misalkan umat Islam berharap bahwa Islam bisa diterapkan dalam posisi yang secara kafah, secara menyeluruh dalam bingkai khilafah ala minhajul nubuwah. Apa mungkin dalam perjuangan menuju ke arah sana itu menggunakan people power, Ustaz? Nah, ini jangan dijawab dulu, Ustaz. Kita akan bahas di segmen yang ketiga, ini semakin menarik. Terima kasih, Ustaz. Baik, pemirsa Royah TV, luar biasa pembahasan dengan Ustadz Budi Mulyana bahwa ternyata ada teorinya tentang bagaimana sebuah negara itu bisa dijatuhkan atau bisa berganti rezim atau bisa berganti ideologi bahkan. Nah, juga ada perangkat tentang people power dan apakah people power itu juga nanti akan dijadikan sebagai sebuah metode atau buah cara untuk menuju kembalinya khilafah ala minhajul nubuwah. Kita akan bersama-sama bahas dengan Ustadz Budi Mulyana. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. TV, Royah TV, ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Pembahasan kita masih tentang di balik kerusuhan Agustus 2025. Kita masih membahas bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSI. Dan di segmen yang ketiga ini kita, sebagaimana tadi disampaikan di akhir segmen kedua, apakah people power itu akan digunakan dalam metode pencapaian kepada penerapan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajul nubuwah. Baik, tafadhol Ustaz untuk disampaikan kepada pemirsa Royah TV. Ya, kalau kita merujuk kepada sirah Rasulullah SAW ya, Sallallahu alaihi wasallam. bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam. Dan Islam itu dibawa oleh beliau, didakwahkan mulai di Mekah, kemudian beliau bisa wujudkan Islam di Madinah, dan risalah Islam ini dibawa oleh beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agar menjadi rahmatan lil alamin, jadi kebaikan bagi sekalian alam. Tentu kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagaimana membangun Islam itu secara fundamental, mendasar, bukan hanya sekedar perubahan yang sifatnya sesaat ya, karena dia masuk ke perubahan yang sifatnya sistemik ya, mengubah sistem jahiliyah jadi sistem Islam, membawa pemikiran-pemikiran Islam, ya pemikiran baru, pemikiran-pemikiran Islam, membawa tata cara berinteraksi di tengah masyarakat yang baru, ya. Bahkan ya mewujudkan nilai-nilai yang baru di tengah-tengah masyarakat, nilai-nilai Islam, mengubah makna kebahagiaan, gitu ya, mengubah makna dari benar dan salah, banyak hal gitu ya. Artinya kan ini bukan perubahan yang bisa dicerna secara pragmatis belaka gitu ya. Orang mengubah antara bayar pajak menjadi tidak bayar pajak, mengubah ya, jangan dewan, bukan itu, tapi perubahan-perubahan yang sangat fundamental gitu. Mengubah nilai itu kan suatu hal yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa memang langkah-langkahnya itu juga langkah-langkah yang fundamental gitu. Tadi kalau dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, pertama harus ada basis pemikirannya, basis ideologinya itu Islam. Dan Islam itu
karena dia wahyu dari Allah, itu sudah menjelaskan tadi mulai dari hal yang mendasar sampai hal yang cabang, sudah siap yang untuk menggantikan sebuah sistem yang sebelumnya, sistem jahiliyah. Uh, dan itu kemudian dilakukan proses internalisasi dulu. Apa yang kemudian Rasulullah lakukan kan ada proses taskif ya, menginternalisasi nilai-nilai Islam kepada orang-orang yang nanti akan mengusung kepada perubahan itu sendiri. Para sahabat Rasulullah SAW itu yang kemudian Rasulullah SAW lakukan sejak awal turunnya wahyu sampai kemudian uh, bisa kemudian diusung perubahannya dengan proses hijrah ke Madinah. Bahkan ketika Daulah Islam di Madinah tegak pun proses internalisasi itu tidak berhenti sampai akhir dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhenti kan begitu. Dan ini penting. Kenapa? Karena perubahan yang sifatnya mendasar tanpa internalisasi, maka orang yang mengusungnya itu tidak ngerti, tidak jelas apa yang kemudian akan dibawa kan begitu. Nah, yang kedua tentu nilai-nilai yang ada dalam Islam itu kan harus disosialisasikan. Ini yang kemudian disebut sebagai fase dakwah ya, dengan menginteraksikan tafaul mal ummah, menginteraksikan ide-ide Islam ke tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga Rasulullah SAW lakukan sedari memang sejak memang kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan Islam ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Masda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Artinya kan Islam ini bukan ide yang hanya diyakini oleh individu-individu, tetapi Islam itulah ide yang harus disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat karena dia akan mengatur interaksi masyarakat gitu. Dan ini kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan proses tafaul mal ummah gitu. Sembari di situ juga Rasulullah SAW melakukan apa yang disebut dengan syira'ul fikr dan kasful khutat ya. Jadi membenturkan ide-ide Islam dengan ide-ide atau konsep-konsep yang selama itu sedang jalan ya, ide-ide jahiliyah gitu. Bagaimana kecurangan takaran, bagaimana kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan kebobrokan moral, bagaimana strata masyarakat antara tuan dan budak yang itu kemudian menunjukkan ketidakadilan dan seterusnya. Itu kemudian Rasulullah lakukan dengan proses syirul fikr dan kasful khutat seperti itu. Maka disitulah kemudian basis ideologi Islam itu betul-betul dimiliki dan kuat gitu ya. Kembali bahwa perubahan itu kan butuh aktor. Makanya Rasulullah SAW menghimpun kan para sahabat yang memang diajak oleh Rasulullah memperjuangkan Islam. Mereka lah orang-orang yang nanti menjadi aktor-aktor yang pengusung perubahan itu sendiri atau agent of change-nya gitu. Dan betul bahwa para sahabat ini adalah aktor perubahannya, tapi tadi syarat dari aktor itu dia harus mengerti perubahan itu mau dibawa kemana gitu. Bukan hanya sekedar aktor yang dibekali langkah-langkah teknis dan taktis di lapangan tanpa kemudian dia mengerti apa dari arah perubahan itu sendiri gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah menjadikan Islam itu secara bertahap itu menjadi kelompok yang dominan gitu. Makanya Rasulullah SAW, nah ini yang mungkin jarang kemudian atau yang bisa membedakan dengan apa yang disebut dengan people power ya. Rasulullah itu mendefinisikan tentang siapa sih pemilik power gitu, ahlul quwah. Jadi konsep people power itu kan konsep yang sebenarnya tidak menunjukkan hakiki dari power. Gitu. Apakah power itu ada di people? Gitu. Dan ini yang keliru di dalam konsep demokrasi, bahwa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu ya, bahwa kekuasaan kedaulatan di tangan rakyat dan seterusnya, seolah-olah bahwa secara real yang punya power itu rakyat, makanya disebutnya perubahannya dengan people power. Padahal faktanya rakyat itu bisa jadi hanya opini gitu ya, membangun opini di tengah-tengah masyarakat, membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Karena yang real
punya power di masyarakat itu hanya segelintir orang atau yang disebut sebagai elit gitu. Dan Rasulullah paham betul bahwa yang punya power di tengah masyarakat itu disebut sebagai ahlul quwah. Ya. Hmm. Orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Siapa itu? Ya zaman Rasulullah kan para kepala suku gitu ya, Hmm. para panglima militer gitu. Yang memang dia real punya power, gitu. Dia punya pengaruh di tengah masyarakat dan bisa mengarahkan opini masyarakat sesuai dengan pengaruh dia, sesuai dengan kehendak dia. Inilah yang kemudian juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan perubahan itu, bahwa betul membangun opini di masyarakat, tapi seiring dengan mendatangi pemilik-pemilik power, Hmm. apa yang disebut dengan ahlul quwwah. Makanya Rasulullah SAW kan mendatangi pimpinan-pimpinan kabilah untuk kemudian menawarkan Islam, gitu ya. Bahkan ketika di Madinah pun dulu diutus sahabat eh, siapa Mus'ab bin Umair ya. Ketika memang sudah ada indikasi orang-orang Yasrib ini ada ketertarikan terhadap Islam, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendekati ahlul kuwah itu untuk mendakwahkan Islam. Dan ketika ahlul kuwah itu betul-betul menerima Islam, maka kan kelihatan kuwahnya, powernya gitu. Hmm. Ketika eh, seorang Sa'ad bin Mu'az ya, Asad bin Jurarah ya, Usaid bin Khudair, mereka itu mengatakan kepada kaumnya ya, bahwa aku sudah Islam dan aku tidak mau bicara lagi sebelum kalian Islam semua. Ini kan menunjukkan power gitu ya. Iya, iya. Ya, pemimpin kabilah, pemimpin suku ya diikuti ketika dia Hmm. pindah, semuanya disuruh pindah ke Islam. Nah, ini teropinikanlah Islam. Makanya posisi ahlul quwah itu menjadi posisi yang sangat signifikan di dalam sebuah perubahan, dalam perubahan yang sifatnya ideologis ya, sistemik seperti itu. Baru memang betul kadang ada political event. Cuman apakah harus selalu ada political event? Ya Hmm. sebenarnya kepada tingkat kesadaran yang dibangun di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau Rasulullah SAW dulu kan memang ketika ahlul kuahnya sudah mengkondisikan masyarakatnya dan Yasrib siap menerima Islam, ya terjadilah proses bayat Aqabah kedua dan Islam bisa ditegakkan kan setelah serah terima dari Yasrib kepada Rasulullah SAW, terjadilah hijrah dan seterusnya. Hmm. Tapi memang political event itu menjadi tadi ya, kalau saya istilahkan belly case ya, kasus pemicu bahwa memang betul rezim sekarang ini tidak layak lagi untuk memimpin. Betul bahwa sistem yang sekarang ini sistem yang sangat bobrok. Gitu. Salah satunya adalah dengan adanya political event atau belly case. Gitu. Walaupun tadi tidak selalu harus ada belly case. Karena belly case ini kan apa ya, kasuistik gitu ya. Walaupun sebenarnya itu bisa dirancang juga, bisa dalam tanda kutip ya, direkayasa juga Iya. sebuah peristiwa. Ya, walau Oke, baik. Terakhir Ustaz, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Eh, Kalau misalkan people power itu tidak digunakan dalam Islam, bagaimana sistem yang tadi apa bukan sistem, langkah-langkah tadi yang Ustadz sampaikan tadi itu bisa diterapkan di saat ini di mana eh, ternyata ada media sosial, ada apa namanya, bukan ya, jadi bukan lagi manusia yang 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 memberikan opini tetapi juga AI. Ya. Tapi Ustadz, kira-kira bagaimana menurut Ustadz ke depannya itu? ya AI, media sosial itu kan tools ya, ya alat Hmm, behind mereka ya, di belakangnya itu ada orang ya. tetap Memang ada orang ya. AI itu kan di, digerakkan oleh prom itu perintah dari orang-orang yang kemudian menggunakan tools itu. Hmm, Sama ketika kemarin trennya TikTok Live gitu ya, dia live event di peristiwa kerusuhannya, ya ini orang yang memberanikan diri TikTok Live gitu ya, itu kan dia punya motif gitu. Terlepas apakah memang dia memanfaatkan momen untuk kepentingan pribadi, karena di situ ada saweran dan macam-macam ya, menaikkan rate global. Tapi bisa juga memang ada agen-agen yang diterjunkan untuk melakukan hmm, live event gitu.
untuk menunjukkan menyebarluaskan kemarahan massa. Hmm. Jadi bahwa di belakang itu ada orang gitu. Artinya kalau kembali ke proses perubahan, tools itu alat saja yang bisa memperkuat dan mempercepat gitu. Ya. Tapi terkait dengan masyarakat, tools ini adalah membangun semakin meluasnya opini, semakin menguatnya kesadaran, gitu ya. Hmm. Itu menjadi salah satu prasyarat dari sebuah perubahan. Harus ada opini umum dan kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat gitu terhadap perubahan yang lama yang akan diganti ini adalah perubahan yang buruk, yang rusak, dan juga kesadaran dan opini umum terhadap konsepsi atau ideologi yang baru, yang baik, yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat gitu. Terus Hmm. diopinikan, disosialisasikan terus-menerus. Ya. Salah satunya menggunakan alat tadi, AI ataupun media sosial. Uh, Kalau dalam konteks Islam berarti kan bagaimana Islam itu betul-betul terus diopinikan kebaikan-kebaikannya ya. Hmm. Islam itu terus kan keluhuran-keluhuran nilainya sampai kemudian terbangun opini dan kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Sembari tadi menjelaskan bahwa memang apa yang sekarang ada ya kapitalisme, demokrasi, nasionalisme yang memang tidak bisa menyelesaikan berbagai problematika masyarakat itu ya harus diganti dengan sesuatu yang baik yaitu dari Islam gitu. Cuman tadi bahwa opini ini itu apa yang kemudian terakumulasi di tengah-tengah masyarakat, tapi Ya. bahwa akan bergesernya sebuah perubahan dengan adanya kekuasaan baru yang berpihak kepada kebaikan, kebenaran Islam, tentu ini harus ada kuah, ya ada kekuatan gitu. Hmm. Dan elit-elit politik yang kemudian disebut sebagai ahlul kuwah itu harus juga dirubah opininya dan kesadarannya gitu. Karena mereka lah pemegang kekuasaan. Mereka itu kalau kemudian punya kekuasaan yang kekuasaan itu diarahkan kepada Islam ya dengan mudah saja kemudian Islam itu bisa ditegakkan gitu dengan tangan-tangan ahlul quwah. Dan itu yang kemudian juga dilakukan oleh Rasulullah SAW di Yathrib dan juga bagaimana yang terjadi perubahan-perubahan sistem itu kan menyasar ya kepada pemilik kekuasaannya, ahlul quwahnya itu. Oke. Dan ini menjadi PR juga kan bagaimana kemudian selain membangun opini dan kesadaran di tengah-tengah masyarakat juga bagaimana menyadarkan dan mengopinikan terkait dengan kebaikan Islam kepada para ahlul quwah. Masya Allah. Baik Ustadz, ini kita sampai ke ujung acara. Tafadhol Ustadz untuk memberikan closing statement kepada pemirsa Riyah TV. Ya, di peristiwa Agustus ini ya kita berharap ya masyarakat itu tidak berhenti hanya sekedar menuntut hal-hal yang sifatnya parsial, hanya menuntut hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu. Bahwa berbagai kerusakan yang terjadi ini kan juga kerusakan yang sebenarnya sistemik gitu. Maka juga harus terus didorong untuk membangun kesadaran terhadap perbaikan yang sifatnya sistemik. Dan Islam sebenarnya sudah punya gagasan-gagasan ideal terkait dengan pengaturan masyarakat yang sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha tahu terhadap apa yang terbaik untuk manusia. Dan Rasulullah SAW, apalagi di momen Maulid ya, Hmm. kita terus meladani beliau, termasuk juga meneladani bagaimana beliau bisa menerapkan Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kesadarannya harus terus dibangun gitu. Sehingga mudah-mudahan berbagai peristiwa belakangan ini terus meningkatkan, menguatkan ya kesadaran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan perubahan yang hakiki, perubahan menuju Islam, terutama juga tadi aktor-aktor inti para pemilik kekuasaan ya yang punya pengaruh tengah-tengah masyarakat juga harus menyadari bahwa eh, sudahlah jangan berpikir tentang kekuasaan duniawi yang hanya memuaskan syahwat kekuasaan dan syahwat material belaka. Jadikanlah kekuasaan itu sebagai alat untuk kemudian menerapkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Jadikanlah kekuasaan itu adalah kekuasaan untuk Islam. Insyaallah dengan begitu maka berbagai problematika yang ada di Indonesia khususnya termasuk juga di kancah dunia kita melihat keprihatinan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang seolah-olah tidak ada solusi, itu semuanya sebenarnya bisa kembalikan kepada bagaimana Islam itu kembali eksis menjadi kekuatan yang berpengaruh baik di level lokal atau di level global sehingga
keburukan-keburukan akibat dari sekularisme kapitalisme itu bisa digantikan dan kebaikan dari Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, luar biasa pemirsa Roya TV. Ustadz Budi menyampaikan closing statementnya kepada kita semua, ya, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Pemirsa, video ini insya Allah sangat bermanfaat dan juga yuk kita sama-sama berjuang. Pemirsa, lakukan share, ya, sampaikan link-link ini, ya, link YouTube ini kepada saudara-saudara kita, sehingga nanti kita menjadi bagian orang-orang yang mencerahkan umat, sehingga tadi Islam yang rahmatan lil alamin itu akan segera muncul di hadapan kita dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkannya. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih Ustadz Budi Mulyana atas waktunya. Jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada pemirsa, kita sama-sama tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ponsetti Prabido bersama dengan kerabat kerja Roya TV mohon undur diri. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.